perawatan ayam lumpuh, kebetulan saya punya satu ayam yang pada bulan September. Yang ini ya, yang ini. Nah, ini lumpuh pemirsa nih. Habis kontes menang juara langsung lumpuh. Ya. Itu total lumpuhnya kurang lebih selama 8 bulan ya. Kebetulan dia juara 1 kategori suara. Alhamdulillah ya. Mungkin kepada para pemirsa supaya kita bisa menang. Nah, ini ya yang penting ya, bisa menang di dalam kontes pelung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di kediaman Kang Malwan, atau lebih akrab dikenal Amang Baing, seorang peternak pelung yang lumayan sukses ya di Kecamatan Cikidang ini, karena telah bisa menjuarai beberapa kontes tempo lalu. Saya akan tanya-tanya beliau ya tentang latar belakang, mungkin kesananya tips dan trik bagaimana bisa merawat pelung dengan baik. Oke Kang, sambil ngopi ya saya mau tanya-tanya ya Kak Waknya. Ya Wak ya, kita Sunda ya campuran, karena ini gak bisa bahasa Indonesia. Sombong amat. Resepnya Sunda ya. Kira-kira latar belakang apa yang menjadi dasar pemikiran Wak ya atau Amang ini ingin memelihara pelung? Ya, kalau bicara latar belakang, pertama itu berangkat dari hobi ya. Karena dulu orang tua juga hobinya terhadap pelung ini juga karena suaranya yang khas. Kemudian yang kedua, pelung ini juga bisa diambil sebagai sumber bisnis ya, untuk kekinian bisa dijadikan sebagai sumber bisnis, sumber mata pencaharian. Yang pertama berangkat dari hobi, awalnya belum mengenal bisnis gitu. Jadi pertamanya hobi, namun berlalunya waktu juga banyak para sahabat-sahabat yang juga terjun di dunia perpelungan yang akhirnya ngajak gabung di grup online, jual beli online, juga termasuk banyak yang ngajakin gabung di grup untuk menyalurkan hobi ini di dunia perkontesan gitu. Terus gini Waknya, dalam sebuah kontes gitu, apa aja yang kategori yang diperebutkan dalam sebuah kontes pelung? Kategori kejuaraan Ya. Yang pertama sebetulnya tujuannya diadakannya kontes yang pertama yaitu untuk saling mengeratkan silaturahmi ya, itu yang pertama. Kemudian untuk dari segi penilaian itu ada 3 dalam ajang kontes ayam pelung. Yang pertama itu dari kategori suara ya. Ini utama, kategori suara itu utama. Jadi kalau dalam kontes-kontes besar itu diambil antara juara 1 sampai kepada juara 20 untuk suara. Kemudian yang kedua ada kejuaraan penampilan, baik itu dari mulai postur tubuh, kemudian jengger, kemudian juga bulunya yang halus, lembut, rapi, tanpa ada potongan, itu termasuk pada kategori penampilan. Selanjutnya yang ketiga ada kategori bobot ya, yang dimana yang dinilai adalah berat badan daripada si ayam pelung ini. Nah, untuk kategori bobot dan juga kategori penampilan ini hanya muncul biasanya rata-rata itu 3 kejuaraan, juara 1, 2, 3, dan utamanya di suara itu 1 sampai pada 20 untuk kontes besar. Kemudian satu lagi sebagai tambahan di setiap kontes itu ada perang bintang ya, kejuaraan perang bintang. Ini khusus bagi ayam-ayam yang telah juara. Nah, nanti dia masuknya kepada level perang bintang, itu level paling tinggi gitu. Dan ini biasanya kejuaraannya 1 sampai 10 atau bahkan sampai 15 gitu. Oke, begini nih Pak, untuk awal mula kira-kira melihara berapa dan sekarang ada berapa? Awal mula pelihara ayam itu pertama karena berangkatnya dari hobi, saya coba-coba pelihara 1 ekor jantan ya. 1 ekor jantan saya pergunakan buat alarm pagi gitu. Namun beriringnya hobi ini berkembang juga, kemudian juga sahabat pelungernya juga bertambah, sehingga saya ingin mencoba mengembangkan. Kemudian saya coba beli 1 biang ya. Kemudian berkembang, alhamdulillah hari ini saya sudah punya beberapa biang, juga beberapa muda, dan juga ayam yang siap untuk dipasarkan. Wah, bagus. Lumayan lah. Ya, sekali lagi, mungkin daripada para pecinta YouTube semuanya ingin tahu, ada yang mau menternak pelung, kira-kira perawatannya apakah sulit, ada tip khusus mungkin, silakan.
Untuk perawatan sendiri terutama dari segi pakan sebetulnya tidak ada kesulitan. Untuk hari ini pakan utama bagi ayam pelung itu adalah dedak ya, atau puut ya. Jadi dedak, kemudian cara penyajiannya kita buat digunakan air panas, mau itu diseduh dengan air panas ataupun kita masak terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit atau lebih supaya matang dedaknya. Juga itu bisa kemudian untuk campurannya untuk menjaga daya tahan tubuhnya biar antibodinya kuat, biar jarang ataupun tidak mudah terkena penyakit, kita tambahkan daun pepaya ataupun daun dedaunan yang mengandung zat yang sangat baik untuk daya tahan tubuh ayam itu sendiri. Oh, jadi ini buat tambahan itu Ya, makan. Ini buat tambahan pakan, ini sebagai penyuplai daya tahan tubuh ayam biar gak gampang sakit gitu. Ya, ini sangat bagus. Selain daun pepaya ini ada lagi? Untuk daya tahan tubuh masih ada mungkin daun kelor ya. Saya biasa gunakan daun kelor, kemudian daun pelaning. Iya, lantoro itu ya. Lantoro kalau di sini palaning gitu. Kalau di daerah lain biasanya lantoro gitu. Itu proteinnya juga cukup tinggi, bagus buat ayam yang indukan yang masih bertelur gitu, yang lagi bertelur, yang lagi birahi, itu bagus. Ya, proteinnya bagus. Terus kalau ada yang lumpuh, Wak, itu obatnya itu kok bisa bagus lagi, itu gimana? Untuk perawatan ayam lumpuh, kebetulan saya punya satu ayam yang pada bulan September. Yang ini ya, yang ini nih. Nah, ini lumpuh pemirsa nih. Habis kontes menang juara langsung lumpuh. Ya. Itu total lumpuhnya kurang lebih selama 8 bulan ya. 8 bulan ya. lumpuh. Alhamdulillah hari ini sudah mulai bisa jalan lagi, walaupun masih agak berat, masih jalannya masih agak kayak robot gitu. Perawatan perharinya itu saya gunakan alamiah ya. Saya gunakan bahan-bahan alamiah seperti daun serai ya. Daun serai, batang serai saya ambil 2 batang, kemudian saya haluskan, kemudian saya ikatkan kepada kaki ayam tersebut pagi dan sore hari ya, selama 8 bulan seperti itu. Alhamdulillah hari ini ayamnya sudah kelihatan bisa berdiri, walaupun belum tegak berdirinya ya, karena masih agak-agak berat dengan badannya gitu. Sang juara ya itu ya? Iya. Ini juara dengan kategori apa nih, Kang? Ini waktu bulan September dia juara 1 di Latbar, Latbar di lupa lagi. Latbar di Geger Bitung ya. Kebetulan dia juara 1 kategori suara, alhamdulillah. Namun sampai hari ini masih belum bisa digunakan sebagai biang atau pacekan karena kondisinya masih seperti ini. Ya, insya Allah nanti untuk mengabadikan darah juara dia, saya akan gunakan sebagai pacekan ya untuk produksi selanjutnya. Ini langsung mau diparab, Kang? Iya. Ayo. Kemudian ada tips gak nih? Yang terakhir ya, tips mungkin kepada para pemirsa supaya kita bisa menang. Ini ya yang penting ya, bisa menang di dalam kontes pelung. Karena kan selain nasib, keberuntungan, mungkin ada tips ya, ada hal-hal tertentu yang mungkin secara umum lah. Kalau masalah rahasia pribadi itu gak usah dibeberkan. Oke, jadi sesuai dengan pengalaman saya pribadi, untuk kategori mendapatkan ayam juara itu pertama itu kita mesti punya ayam yang nasabnya bagus dulu ya.
ayam yang nasabnya bagus, darahnya bagus, keturunan dari sananya juga ayam-ayam yang mungkin pernah juara. Yang kedua kemungkinan Darah biru adalah nasib ya, tidak menutup kemungkinan ayam-ayam biasa pun yang tidak punya darah nasabnya bagus akan mempunyai nasib yang bagus juga. Kemudian yang ketiga, selain harapan dan usaha yang kita laksanakan tadi, kita memberikan penghargaan kepada penemu ayam pelung pertama, yaitu Mama Jarkasi. Dia adalah seorang tokoh agama yang berada di Bunda Kasih Cianjur. Kebiasaan saya setiap mau berangkat kontes, saya malamnya itu tawasul. Kemudian saya meminta keberkahan dari Mama Jarkasi, kemudian saya bacakan terhadap ayam tersebut, dan saya tanya ayam tersebut malam-malam ya. Biasanya saya seperti itu, kamu mau saya bawa kontes besok? Kalau kamu mau, ya penampilan kamu mesti tetap seperti ini. Kalau kamu tidak mau, tampakkan tanda-tanda itu di jenggermu ya. Bila jenggermu hitam, besok berarti kamu tandanya tidak mau. Biasanya saya seperti itu. Dan paginya kalau mau berangkat, saya lihat ayam jenggernya hitam, saya nggak jadi bawa, karena itu sudah sugesti yang saya diskusikan semalam dengan ayam tersebut. Begitu. Itulah sahabat YouTube wawancara saya dengan Amang Baing ya, sang pelunger yang sukses. Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya bagi Anda sekalian. Dan terima kasih Wah. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin, amin. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya, sahabat YouTube sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.